Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan arahan secara tertutup pada kader PDIP di penyelenggaraan bimbingan teknis atau BIMTEK pada Rabu sore. Ketua Umum PDIP Megawati hadir untuk memberikan arahan kepada kader partai untuk melaksanakan tugas dan kewenangan para anggota legislator dan kembali memperkuat solidaritas partai. BIMTEK sendiri dihadiri oleh 3.200 peserta yang terdiri dari anggota DPR, DPRD, Provinsi, Kabupaten Kota, fraksi PDIP. Sementara untuk gelaran kongres diperlukan suara dari DPD dan DPC partai sebagai pemilik suara seperti yang diatur dalam ADART partai. DPP PDI Perjuangan menggelar agenda peringatan 29 tahun Kuda Tuli di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan acara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptaning bilang ada pihak-pihak yang sengaja menargetkan agar suara PDIP di pemilu 2029 anjlok menjadi 7%. Meski enggan menyebutkan spesifik pihak yang dimaksud, Ripka menegaskan dengan situasi yang menekan PDIP itu, PDIP justru akan semakin kuat dan bangkit. Lihat aja kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu, kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini, yang ya siapalah tanda kutip gitu. Itu pasti sudah ada yang deg-deg di belakang saya suruh ngerem. Jadi itu pasti salah hitung, maksudnya kan supaya PDI Perjuangan ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya dengar loh mereka menarget kita 7% 2029, salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh gitu, semakin ditekan semakin dia mengkonsolidasi, salah hitung mereka. Selain soal isu penggembosan hasil suara pemilu, Ripka juga bilang terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, sebenarnya ditarget adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tetapi langkah penyerangan politik pada PDIP itu dilakukan melalui Hasto Kristianto. Sebenarnya kan kita tahu sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Partai ini, Hasto itu kan sasaran antara. Dicari-cari salahnya, udah tahu dia tidak merintangi pemeriksaan ya, udah enggak. Kalau suap kan udah tahu Harun Masiku yang nyuap ke Wahyu, kok ini Hasto lagi sih? Kan kemarin kita tahu bahwa dia pleidoinya si Hasto tuh sampai kita bisa dudukin loh, itu tinggi banget itu buku, tapi dileplik, diabaikan apa sih ini? Sementara pada saat bimbingan teknis untuk anggota fraksi PDI Perjuangan DPR-DPRD seluruh Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan arahan. Dia berpesan, partai ini harus makin besar, jangan malah mengecil. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga, harus bergotong royong. Kalau bergotong royong begitu, rakyat akan ikut bersama kita, kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sesuai rilis yang diterima redaksi Kompas TV. Tidak hanya PDI Perjuangan yang merasa ditarget. Sebelumnya Presiden ke-7 RI yang juga mantan kader PDI Perjuangan Joko Widodo juga bilang ada agenda besar di balik kasus ijazah palsu dan desakan mundur Wapres Gibran Rakabuming. Menurut Jokowi, semua itu dilakukan untuk menurunkan reputasinya. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Ya, semua sudah tahu. Seperti diketahui, hubungan antara PDI Perjuangan dan Jokowi sekeluarga merenggang usai Pilpres 2024 hingga berujung pada pemecatan. Kini, kedua pihak sama-sama kompak mengaku menjadi target pelemahan politik. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelakunya? Tim Liputan, Kompas TV.
Perkembangan terkini dari BIMTEK PDI Perjuangan dan juga kemungkinan Kongres Partai akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Andini Anissa dari Denpasar, Bali. Putu, untuk saat ini BIMTEK telah selesai digelar dan seperti apa sebenarnya arahan dari Megawati kepada para kadernya, termasuk adanya dugaan pelemahan bagi partai PDIP? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sebetulnya kemarin memang arahannya dilaksanakan secara tertutup, di mana kalau berdasarkan informasi yang bisa kami peroleh, ini arahannya disampaikan secara langsung begitu ya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kurang lebih 1,5 jam, di mana selama 1,5 jam itu yang juga didengarkan secara langsung baik itu oleh kader-kader, terutama juga karena BIMTEK ini diikuti oleh DPD, kemudian juga DPC dan DPRD maksud kami, sehingga kemudian yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri selama 1,5 jam ini lebih banyak menyoal soal bagaimana menjaga konsolidasi internal, di mana kalau kita lihat pesan yang juga disampaikan begitu ya melalui rilis resmi dari PDI Perjuangan, pesannya adalah meminta kader untuk selalu bergotong royong, menganggap satu sama lain ini sebagai keluarga, kemudian juga bagaimana kader-kader harus bisa mengikuti perintah partai. Artinya memang dari 3 poin tadi kalau kita lihat Juno dan juga saudara, sebetulnya lebih banyak pesannya ini disampaikan kepada internal, mengingat bagaimana 2024 sampai dengan 2025 perjalanan partai ini bisa dibilang tidak begitu mudah begitu ya di tahun politik. Justru meskipun secara legislatif suara yang diperoleh oleh PDI Perjuangan ini tetap kokoh begitu ya, ada di peringkat teratas suara terbanyak, tapi kalau kita lihat secara detail dibandingkan dengan 2019, sebetulnya di legislatif pun PDI Perjuangan ini mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 27 juta suara, sekarang di 2024 hanya 25 juta suara. Kemudian juga di Pilpres, apalagi jagoan dari PDI Perjuangan ini harus bersabar karena berada di posisi ketiga dan kalah begitu ya di beberapa kandang banteng, meskipun suara pileknya ini menang telak seperti di Bali misalnya. Tapi kalau dari segi perolehan Pilpres, suara dari jagoan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada saat itu bersama dengan Mahfud MD ini justru tidak mendapatkan suara yang maksimal, sehingga tentu ini menjadi satu catatan khusus, di mana kalau kita lihat sejalan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum, mengajak kader-kadernya untuk terus bergotong royong bekerja untuk masyarakat begitu, supaya bisa mengembalikan kepercayaan publik, terutama bagaimana di hubungan internalnya jika memang ada faksi ataupun ada kelompok-kelompok tertentu, ini tetap harus ada di satu garis perintah yang sama, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang meminta meskipun dari asal daerah yang berbeda-beda, punya tantangan yang berbeda-beda di daerah masing-masing, tapi harus satu haluan, satu tujuan, ya ini sesuai dengan bagaimana perintah partai. Kalau kita lihat juga sebetulnya karena BIMTEK ini sudah ditutup Juno dan juga saudara, dan kita lihat misalnya pertanyaan selanjutnya adalah lantas kapan Kongres ini diselenggarakan? Sejak April 2025 ini sudah hilir mudik begitu ya, isu-isu ini munculan. Apakah Kongres akan dipercepat dengan adanya ancaman-ancaman begitu ya, dengan adanya seperti yang tadi disampaikan begitu, ada upaya-upaya untuk mengaut-aut partai, ada pula kasus pidana begitu yang kemudian menyeret nama Sekjen PDI Perjuangan sebagai roda partai begitu, sehingga ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kapan Kongres sebetulnya akan dilaksanakan? Memang sampai dengan saat ini belum disampaikan secara resmi tanggal pastinya, apakah dalam waktu dekat atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat sinyal-sinyalnya Juno dan juga saudara, nampaknya ini sudah lampu kuning. Kita tinggal lihat saja lampu hijaunya kapan akan dikeluarkan, karena Puan Maharani kemarin begitu ya di tengah-tengah BIMTEK menyampaikan bahwa insya Allah secepatnya Kongres akan dilaksanakan setelah BIMTEK. Kemudian juga kalau kita lihat sinyal-sinyal lain begitu dari Kongres ini bisa diselenggarakan ketika ada utusan-utusan partai yang hadir, ya ini dari DPD dan juga DPC. Kita lihat dari 3.200 orang yang hadir kemarin di BIMTEK ini sebagian besar ini adalah ketua DPD, ketua DPC, kemudian ada juga sekretaris dan bendahara. Artinya kalau memang mau dilaksanakan Kongres, sebetulnya utusan-utusannya ini sudah bisa cukup untuk dilakukan. Selain itu juga kalau kita lihat posisinya, mereka masih stay semua di Bali meskipun BIMTEK ini sudah diselesaikan. Tandanya kita tinggal menunggu waktu saja Juno dan juga saudara, apakah Kongres akan segera dilaksanakan dengan memutuskan dua hal. Pertama,
memutuskan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai kembali, dan yang kedua adalah menentukan sikap partai. Apakah akan ada di dalam atau akan ada di luar sebagai mitra strategis. Juno. Baik, menarik untuk dicermati kapan gelaran Kongres PDIP akan digelar terkait dengan tadi penentuan terkait dengan ketua umum dan juga sikap partai terutama dalam situasi politik saat ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda dan juga Andini Aristi dari Denpasar, Bali.